We are all called to be volunteers. We do this because we love Jesus, not for a paycheck. Good morning, Darlene. Hello, good to see you. Good evening. Yes, selamat. Yeah, good to see you. This is our last day, but we want to extend more, but then, well, we are so excited to hear more from you for the last group of values. And I've received email from Gerard about wrapping up things after you sharing, so we will do that after you share. All right, perfect. All right, so over to you, Darlene and Novanita. Thank you so much. I am so Terima happy kasih, to Kak see Melan. all of you and my partner, and we sing a duet together. Saya senang sekali bisa bertemu dengan saudara semua dan berduet kembali dengan rekan saya, penterjemah. I mentioned to you when we first started how very grateful I am for translators. Jadi saya sudah memperkatakan ya di awal pertemuan kita bahwa saya sangat bersyukur ada penterjemah. Because of your gift, I've been able to speak to twice as many people in my lifetime. Karena ada karunia menterjemahkan ini, jadi Darlene bisa berbicara 2 kali lebih banyak pada orang lain gitu ya, yang beda bahasa. I speak so much with translators, I feel lonesome when I stand by myself. Saya sering bicara dengan penterjemah, didampingi penterjemah, jadi kalau nggak ada penterjemah itu kok kayaknya sepi gitu ya. One time I had been doing a school in Africa and I'd been there for 3 months. Jadi satu kali saya mengadakan sekolah di Afrika dan saya sudah tinggal di sana selama 3 bulan. And always I had been speaking with a translator. Dan saya selalu bicara dengan penterjemah di samping saya. And all of them English was their second, third language. Dan buat mereka bahasa Inggris itu jadi bahasa kedua, ketiga mereka ya. And so I flew from there to the state of Texas to do a big women's conference. Jadi dari Afrika saya terbang ke Texas untuk konferensi wanita, waktu itu konferensi yang besar ya. And I started out by speaking slowly and explaining all the big words to them. Dan saya mulai dengan bicara pelan dan menterjemahkan semua kata-kata besar kepada mereka, bahasa-bahasa yang tinggi gitu ya. I could pretty soon see them looking at me with a little perplexedness. Dan kemudian saya bisa melihat wajah orang-orang yang ini ya jemaat itu kok melihat saya agak mengernyitkan dahi gitu. I had to explain I was now in a foreign land, my own land. That's the foreign one to me. Jadi saya harus menterjemahkan bahasa-bahasa besar itu ya, karena itu tanah yang asing buat saya. So thank you so much for the way you've served me during this time. Terima kasih banyak sudah melayani saya selama ini. You're welcome, Darlene. And I pray that all of you with this gift of language steward that gift well. Not everybody has it. Dan saya berdoa dan berharap buat mereka yang memiliki karunia menterjemahkan, kalian benar-benar menjaga dengan baik-baik karunia ini. Karunia dari Tuhan. Here we are on our last 5 values. Jadi ini kita sekarang berkumpul untuk mendengarkan 5 nilai terakhir. So we have been dividing these values up. Jadi kita telah membagi nilai ini. We divided the values up into the fact that we want to know God. Jadi kita telah membagi nilai-nilai ini ya. Yang pertama adalah kita ingin that we are visionary. Kemudian kita ingin menjadi seorang yang memiliki visi, visioner. Tuesday we talked about that we value people. Kemudian kita juga bicara tentang pilar ketiga, menghargai orang-orang. And today it's that we are a global missions movement. Dan hari ini kita akan bicara tentang kita adalah kegerakan global, kegerakan misi global. We're going to talk about the fact that we work in teams with others from around the world. Jadi kita mau bicara tentang bahwa kita ini bekerja sebagai tim dari seluruh
badan misi di belahan that we dunia. come from a variety of different church backgrounds, Bahwa kita ini berasal dari banyak sekali latar belakang gereja yang denominasi gereja yang berbeda, and that we desperately need each other and work in team, bahwa kita ini juga saling membutuhkan dan bekerja sama sebagai tim, and we communicate with integrity. dan kita berkomunikasi dengan integritas. And so I hope by now you're seeing how broad our values are. Jadi sekarang saya ingin saudara mulai melihat gitu ya, betapa nilai-nilai yang kita buat ini, yang kita miliki itu sangat luas sekali. And I hope you've been saying in your heart and in your mind, that's who we are. I believe that. Dan saya harap saudara sudah bisa mengatakan dalam hati dan dalam pikiran saudara mengatakan, ya itulah Yeah, kami that's gitu. it. Okay, let's start out now with our first value here, value 7. We are broad structured and decentralized. Jadi kita akan mulai dengan nilai yang pertama yang akan kita pelajari, yaitu nilai nomor 7, struktur luas dan desentralisasi. Now remember, every word counts. Perhatikan bahwa setiap perkataan kita itu penting. All these words have been talked about and weighed over and looked at. Jadi setiap perkataan ini yang tertulis sudah maksudnya dipikirkan dengan cermat penggunaannya. YWAM is broad structured and diverse yet integrated. YWAM adalah pergerakan relawan global berdasarkan iman yang berpusat pada Kristus. Which means we don't have one central headquarters that tells all of the rest of us what to do. Yang artinya bahwa kita ini tidak memiliki satu kantor pusat yang akan mengendalikan gitu ya, memberikan aturan-aturan apa yang akan kita harus lakukan. There isn't a board in London that tells the people in Nairobi, Kenya how to do their work. Jadi tidak ada yang namanya kantor pusat di London misalnya dan mengatakan kepada kantor cabang di Kenya, oh kalian harus lakukan seperti ini. God was very clear with Lauren when YWAM started that we were not to have some big central headquarters. Jadi Tuhan itu dengan sangat jelas mengatakan pada Lauren bahwa sebagai badan organisasi misi kita ini tidak memiliki satu kantor pusat. That we should share the leadership at every level that we possibly can. Akan tetapi kita akan membagikan kepemimpinan itu secara luas gitu ya, saling berbagi. But we are integrated, we are connected. Bahwa kita ini terintegrasi, terhubung. We are a global family. Kita adalah keluarga global. Now, these ministries are held together by our foundational covenants. Jadi pelayanan ini dilandasi oleh perjanjian mendasar kita. Our purpose, our vision, our values, and our relationships. Yaitu pernyataan tujuan kita, visi bersama, keyakinan inti, nilai-nilai dasar, dan hubungan. That foundational covenant was like Lauren receiving from God the vision of the waves. Jadi perjanjian yang mendasar ini sama halnya dengan visi yang Lauren terima tentang gelombang. Yes, he received the vision, but it's our promises too. It's a covenant that we've made for going into all the world, seeing young people go across the continents. Jadi ya, Lauren menerima visi itu dan kita meresponinya dengan mengatakan, iya Tuhan, kami akan pergi secara global gitu ya, ke seluruh belahan dunia. One time I was down in Brazil and a wonderful young-looking Brazilian boy came and spoke to me. Jadi satu kali saya ada di Brasil dan ada satu pria muda gitu ya, yang ganteng mendatangi saya. With his black wavy hair and great big brown eyes, he said to me, Darlene, I am one of your waves. Jadi dengan rambutnya yang bergelombang gitu ya, dan berkacamata dia berkata, Darlene, saya adalah salah satu gelombangmu. There was a lot of noise and I couldn't quite hear him. And I said, what did you say?
karena ramai gitu ya di situ, jadi saya nggak bisa dengar apa yang dia katakan. Kamu tadi bilang apa? He said, I'm a wave. Lauren said to make waves. I'm a wave. Dan dia berkata, aku ini gelombang. Lauren bilang kita ini gelombang. Aku ini adalah salah satu gelombang itu. He said, I was a little boy living on the streets. Dia berkata, saya ini adalah anak kecil yang tinggal di jalanan. Some YWAMers came and took me and brought me to their home. Jadi ada YWAMer datang dan membawa saya tinggal di rumah mereka. YWAM gave me my education. Dan YWAM memberikan pendidikan pada saya. And I've been doing University of the Nations courses. Dan saya sudah melakukan pendidikan di Universitas Bagi Bahasa Bangsa, UOFN. And now I'm helping lead DTS. Dan sekarang saya membantu memimpin DTS. See, I'm making waves too. I'm one of the waves. Jadi kamu lihat sekarang bahwa saya sedang membuat gelombang. Saya ini adalah salah satu gelombang itu. He felt a part of the big picture because that covenant was his too. Jadi dia merasa bagian dari gelombang itu karena perjanjian itu dia rangkul sepenuhnya. It goes on to say, we believe that structures should serve the people and the purposes of God. Dan di situ dilanjutkan bahwa struktur seharusnya melayani tujuan Tuhan. So the structure is not to make us all controlled and do the same thing. Jadi struktur yang ada itu tidak seharusnya untuk mengendalikan kita dan membuat kita melakukan segala sesuatunya itu sama. Whatever structures you have in place where you are, you should be able to say, we have this because it serves us in this way. Jadi seharusnya struktur yang kita miliki di lokasi kita itu bersifat melayani untuk pelayanan kita. Ini yang kita miliki. Every ministry at every level has the privilege and responsibility of accountability to a circle of recognized spiritual elders. Jadi di situ juga dilanjutkan setiap pelayanan YWAM memiliki hak istimewa dan tanggung jawab rohani untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang sehat dengan otoritasnya dan lingkaran para penatua. So it's not like we're all independent from one another. Jadi kita ini tidak seharusnya independen dari satu dengan yang lain. But we all carry the DNA within us. Akan tetapi masing-masing kita itu membawa DNA ini bersama dengan kita. There's a very good leadership book called The Spider and the Starfish. Jadi ada satu buku tentang kepemimpinan ya yang judulnya Spider and Starfish. Itu laba-laba dan bintang laut. Okay, so with the spider, you come along and you cut the head off the spider and it's dead. Jadi untuk ilustrasi laba-laba ini, kalau kita potong kepalanya, dia langsung mati gitu. But if you're a starfish and you cut the starfish in half, akan tetapi kalau kita ini bintang laut dan kita potong bintang laut itu jadi dua, it doesn't die. You now have two starfishes. Jadi bintang laut itu nggak akan mati. Akan tetapi sekarang kita punya dua bintang laut. That's the way YWAM is. Jadi seperti itulah YWAM gambarannya. We all carry the DNA and we can all multiply when we understand that. Jadi masing-masing kita ini membawa DNA dan ketika kita memahaminya. And when we talk about spiritual elders, it's people that we have all recognized have a maturity. Jadi kalau kita bicara tentang penatua rohani, ini adalah orang-orang yang memiliki kedewasaan secara rohani. That doesn't mean they're particularly older. It isn't the use of word elder like that. Jadi tidak semestinya mereka itu usianya tua gitu ya, lanjut gitu. Remember, Paul put Timothy in place. He was a leader. He was a young man, but he had spiritual authority. Ingat bahwa Rasul Paulus memposisikan Timotius menjadi pemimpin waktu itu karena dia memiliki kedewasaan secara rohani. And we have that with us. We have that spiritual authority amongst those who's God's anointed in leadership. Jadi kita memiliki hal itu. Kita memiliki wewenang secara rohani
bagi orang-orang yang dipercayakan We Tuhan. also walk in the freedom of the Spirit that God can speak to any of us to give direction. Dan kita juga bergerak dalam kebebasan mendengar dari Roh, bahwa setiap orang itu bisa mendengar dari Tuhan. We had a girl working on our staff by the name of Mary, who was very, very shy. Jadi kita ada seorang gadis bernama Maria ya, dia itu sangat pemalu. And she walked around like this with her head down lots. Tiap kali dia jalan tuh selalu menundukkan kepalanya. But she was a wonderful intercessor. Akan tetapi dia adalah seorang pendoa syafaat yang luar biasa. And one morning I was coming back to my house after a walk early in the morning, and there was a big paper taped to my door. Jadi satu pagi setelah saya pulang jalan pagi ya, saya melihat ada satu lembar kertas itu yang ditempel di dinding. She said, "I've been praying. This is what God showed me." Dan dia di situ tertulis, saya sudah berdoa dan ini yang Tuhan tunjukkan pada saya. Now, Lauren had been asked to speak at a very large conference. Jadi Lauren itu waktu itu diminta untuk bicara pada konferensi yang sangat besar. And he said to me, "I don't know what I'm going to speak on. I'm just having such a hard time getting this message." Dan dia berkata bahwa saya tidak tahu apa yang harus saya bagikan. Sulit sekali untuk saya dapatkan pesan yang akan saya bagikan nanti di konferensi itu. I came running in with my paper and I said, "Mary has the message for you. Here it is. It's all written up." Kemudian saya berkata kepada Lauren, saya sudah punya kertas ini yang isinya harus kamu bagikan di konferensi itu. Mary mendapatnya dari Tuhan. And he read the word of the Lord that she gave him, and it was the essence of the message he was to give to those people. Dan dia membaca pesan yang ditulis Mary tadi ya, Maria, dan ketika dia baca, dia tahu bahwa itu adalah intisari dari pesan yang Tuhan ingin dia sampaikan di konferensi itu. And Lauren spoke at this message to about 3,000 people. Jadi Lauren memperkatakan isi dari pesan itu kepada 3.000 orang. So I said to Mary, "Mary, you spoke the most wonderful message to 3,000 people today." Dan saya mengatakan kepada Maria, Maria kamu telah berkhotbah kepada 3.000 orang hari ini dan pesan yang disampaikan itu luar biasa. I haven't spoken to anybody. Dan Maria berkata, maksudmu apa? Saya nggak bicara kok dengan She orang-orang. had been faithful to deliver the word of the Lord, and Lauren had been faithful to deliver the Lord. Jadi Maria ini dengan setia sudah mengirimkan pesannya Tuhan, dan Lauren dengan setia juga menyampaikan pesan Tuhan itu pada 3.000 And orang. that's how we have this mutual accountability to one another. Does that make sense? Jadi seperti itulah caranya bagaimana kita ini saling terhubung dan membutuhkan satu dengan yang lain. All right, our next value is value 16, practice dependence on God. Jadi nilai selanjutnya yang akan kita pelajari adalah nilai nomor 16, yaitu mempraktekkan kebergantungan kepada Allah. Woohoo! We are all called to be volunteers. Kita semua dipanggil untuk menjadi sukarelawan. We do this because we love Jesus, not for a paycheck. Jadi kita lakukan semua ini karena kita mengasihi Yesus, bukan karena kita mau dibayar. When our students come, I introduce our staff and say, "These people are here because they love you, not because they're paid to do what they're doing." Ketika murid-murid yang akan mengikuti sekolah datang gitu ya ke kampus, saya memperkenalkan kepada mereka, staf-staf mereka, dan mengatakan semua orang ini melakukan hal ini karena mereka mengasihi kalian gitu, bukan karena mereka dibayar untuk melakukan ini. YWAM is called to practice a life of dependence upon God for financial provision. YWAM adalah pergerakan relawan yang dipanggil untuk mempraktekkan hidup bergantung pada Tuhan dalam mencukupi kebutuhan finansialnya. For individuals in YWAM corporately, this comes primarily through His people. Bagi setiap individu maupun tim ataupun komunitas YWAM dimanapun berada. As God has been generous towards us, so we desire to be generous. Jadi sebagaimana Allah telah bermurah hati terhadap kami, maka kami pun selayaknya bermurah hati.
YWAMers give themselves, their time, and talents to God through the mission with no expectation of remuneration or pay. Jadi YWAM memberikan diri, waktu, dan bakat kepada Tuhan tanpa mengharapkan imbalan. This is the joy of partnership. Jadi ini adalah sukacita dalam kita bermitra. As God calls on people to partner with us and share with their provision of finances, we share with what we have, with teaching and serving. Jadi ketika Tuhan membawa kita itu bermitra dengan orang yang nantinya akan membantu kita secara keuangan, maka kita juga seharusnya memberikan kepada mereka melalui pengajaran kita. I know sometimes as YWAMers I wish we didn't live like this. It's too scary. Jadi saya tahu banyak kita sering berpikir gitu ya, aduh seharusnya saya tidak hidup seperti ini terlalu menakutkan gitu ya. I have bills and I don't know how I'm going to pay them. Ada bil-bil yang harus dibayar gitu ya tiap bulan dan saya nggak tahu bagaimana cara bayarnya, tagihan maksudnya. And I say to them, maybe you should start knocking on the doors in the street and see if anybody else is scared. Dan saya berkata kepada orang yang seperti ini, saya katakan mungkin kamu perlu ketuk pintu rumah tetangga satu-satu dan tanya mereka takut juga nggak kalau datang tagihan. People stress over finances, but we shouldn't stress because we know who our God is. Banyak orang itu stres karena keuangan mereka, akan tetapi kita tidak seharusnya stres karena kita tahu kepada siapa kita percaya. And he seems to specialize in last-minute miracles. Dan Tuhan itu sangat teristimewa untuk memberikan mujizat di saat-saat terakhir. We just don't know where it's going to come from. Jadi pada saat kita benar-benar tidak tahu dari mana berkat itu datang. There it is. Dan tiba-tiba berkat itu datang. When we were leading the school in Switzerland, we were right out of money. Jadi ketika kami memimpin sekolah di Swiss waktu itu kami benar-benar kehabisan uang. No one knew that but me and Lauren. Jadi tidak ada yang tahu kecuali Lauren dan saya. And we didn't know what we were going to do. Dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. And Lauren is speaking and teaching. Dan Lauren tetap berkhotbah, mengajar juga. And I hear a knock on the door. Dan saya mendengar ada ketukan di pintu. So I go to the door and the lady said, "Is this a place that trains missionaries?" Kemudian saya membuka pintu dan ada seorang wanita berdiri di situ dan bertanya, apakah ini tempat untuk melatih para misionaris? I said, "Yes, it is." Well, she said, "I was going up the freeway and God told me to turn around and come to this big house." Kemudian saya berkata ya, dan wanita ini bercerita, saya sebenarnya dalam perjalanan pergi ke satu tempat, akan tetapi saya merasa Tuhan suruh saya balik lagi ke rumah yang besar di tempat ini. Here is something for you. Ini sesuatu untuk kamu. Oh, she gave me an envelope and I thanked her. Dia memberikan amplop kepada saya dan saya berterima kasih. She drove off. Kemudian dia pergi lagi, wanita ini. And in that envelope was $10,000. Dan dalam amplop itu ada uang $10,000. I think she wasn't a lady. I think she was an angel. Well, Saya pikir ladies dia- can be angels. saya pikir dia bukan manusia gitu ya, akan tetapi malaikat. Tapi ya, malaikat bisa saja perempuan gitu ya. But we all know what it is to have God provide, don't we? Akan tetapi kita semua tahu ya, dan sudah mengalami bagaimana Tuhan itu menyediakan buat kita ya. I think one of my most favorite stories about financial provision comes from the country of Chile in South America. Jadi untuk saya kisah yang paling yang paling saya ingat gitu ya tentang keuangan itu yang begitu besar artinya cerita di Chile, di Amerika One of Selatan. my coworkers Afrika and Selatan. close friends is a man by the name of David Hamilton. Jadi salah satu mitra kerja saya adalah Bapak David Hamilton. And David and his wife pioneered missions in the country of Chile. Jadi David
Hamilton dan istrinya ini merintis Youth with a Mission di Chile. Chilean people had never gone out as missionaries. They only had missionaries come in. Jadi di negara Chile ini jarang orang asli, orang lokal Chile itu keluar menjadi misionaris. Biasanya mereka yang terima misionaris datang. So the concept of training young people to be missionaries to go out was totally unheard of. Jadi dengan konsep pengajaran misionaris yang mereka harus pergi keluar itu hal yang baru bagi mereka. So nobody really knew about Youth with a Mission. Jadi gak banyak orang tahu tentang Youth with a Mission. They are living way out in the country. Karena mereka tinggal begitu jauh dari kota ya. And they are about 50 students. Dan waktu itu ada 50 murid. And they have run out of money and they have no money for food or anything else really. Jadi mereka sudah kehabisan uang sama sekali, bahkan nggak ada uang untuk beli makanan. So the first morning when they didn't have food, jadi pagi hari pertama mereka sama sekali nggak punya makanan. There was a knock on the door and a lady came with big baskets of bread and cheese, just enough for everybody for breakfast. Jadi ada suara ketukan di pintu dan berdiri di situ adalah seorang wanita yang membawa keranjang besar berisi roti dan keju. Cukup dengan jumlah mereka di situ. They were hungry and they ate every bite. Jadi karena mereka lapar, mereka makan semuanya. And then it is lunchtime. Kemudian waktu makan siang tiba. And there's another knock on the door. Kemudian ada suara ketukan lagi di pintu. A lady had ridden a bus for a very long time and brought more food. Jadi ada seorang wanita ini yang mengemudi dalam jangka waktu yang lama karena membawa makanan untuk mereka. For 21 days they had their meals provided that way. Jadi seperti itu cara Tuhan menyediakan makanan bagi mereka selama 21 hari. Never from the same person twice. Jadi nggak pernah makanan itu dikirim oleh satu orang yang sama. Always just enough for that next meal. Jadi makanan yang dikirim itu selalu cukup untuk makanan waktu itu, pagi, siang, malam gitu ya maksudnya. God will look after us. Jadi Tuhan pasti memelihara kita. He provides for us. Dia menyediakan untuk kita. And we must remember, friends, always as God and his people are generous to us, we must be generous to others. Jadi teman-teman kita harus selalu ingat bagaimana Tuhan memakai orang lain tuh untuk bermurah hati pada kita, maka kita pun harus bermurah hati pada orang lain. Sometimes when you don't have very much, you think, oh, I can't share, but you must share. Kadang-kadang kita berpikir, oh saya punya sedikit saja, saya nggak bisa bagikan ini. Tapi pada saat itulah harusnya saudara berbagi. Generous, we must go for that, friends. We must be generous as God is generous. Jadi dalam kemurahan hati kita harus berikan itu gitu. Karena Tuhan bermurah hati, kita pun mau bermurah hati seperti Tuhan. You say, but I don't have any finances to be generous with. Nah, mungkin saudara bilang, oh saya nggak punya uang untuk bisa saya berikan. Untuk menunjukkan kemurahan hati. Your favorite sweater with someone. Nah, kan tetapi saudara bisa memberikan pakaian hangat favorit saudara ke orang lain. Sacrifice. Pengorbanan. And it will open up the windows of heaven for you. Maka itu akan membukakan pintu surga untuk saudara. You know, some people say that we're the world's largest missionary organization. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa Youth with a Mission ini adalah organisasi misi terbesar di dunia. We know we have our YWAM missionaries literally all over the world. Dan kita tahu ya bahwa YWAM itu ada di seluruh dunia. If we were trying to pay salaries to missionaries, when would we ever be able to have missionaries all over the world? Jadi kalau kita harus membayar misionari-misionari kita, kapan kita akan dapatkan misionari di seluruh dunia gitu ya? When I remember in 2008 when the finances in the West particularly were very, very difficult. Jadi saya ingat ada suatu waktu di negara Barat tahun 2008 keuangan itu sangat sulit sekali. And I remember one mission organization brought home half their missionaries because they no longer could pay them.
Jadi saya ingat ada satu organisasi misi itu harus membawa pulang separuh dari misionaris mereka dari seluruh belahan dunia karena mereka tidak bisa membayar misionaris And ini. we in that time just doubled our missionaries. Akan tetapi jumlah misionaris kita waktu itu malah berlipat ganda jumlahnya. But remember that this is our joy. We've chosen to be volunteers. Ingat teman-teman bahwa ini adalah sukacita kita. Kita memilih dengan bersukacita untuk menjadi relawan di badan misi ini. And he wants to bless us so that we can bless others. Dan Tuhan ingin memberkati kita supaya kita bisa memberkati orang lain. For when you don't have your finances, Karena ketika saudara tidak memiliki keuangan, say, God, you called me. You're the good father. I trust you to take care of me. saudara bisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan Engkau yang memanggil saya, Engkau Bapa yang baik, aku mempercayai Engkau. I choose to be menyediakan. generous and bless other people. Dan memilih untuk bermurah hati, memberkati orang lain. I choose to be a good, diligent worker for what you've called me to be. Dan Tuhan, aku memilih untuk menjadi pekerjamu yang rajin dan bermurah hati bagi mereka yang Kau And I trust panggil you di for saya. your provision. Dan saya mempercayai penyediaan Tuhan untuk saya. Oh, this is a joy, friends. Jadi teman-teman, ini satu sukacita. Pray in your teams today or over this weekend and say, God, how can we bless one another? Have a blessing offering for one another. Jadi mungkin saudara bisa berdoa dengan tim saudara akhir minggu ini dan minta Tuhan, siapa yang akan kami berkati hari ini dan bagaimana cara kami memberkatinya. This COVID time is really affecting our finances in many, many places, friends. Jadi selama pandemi COVID ini keuangan kita bahkan banyak orang di seluruh dunia juga ikut I terkena don't think dampak. there's any place in YWAM where we haven't been affected by it. Jadi saya pikir semua lokasi YWAM di seluruh dunia ini terkena dampaknya ya. Our normal way of paying our bills it's been changed. Dan cara kita membayar tagihan seperti biasanya juga berubah. So now we have an opportunity to prove God great. Jadi kita punya kesempatan untuk membuktikan betapa besarnya Tuhan saat We ini. never needed to prove him this great before, so now let's get it. Jadi kita tidak pernah maksudnya minta Tuhan untuk membuktikan, tapi sekarang dia But membuktikan look to dirinya be itu besar. generous, look to be creative in how you can save finances and how you can share them. Jadi saudara bisa punya kesempatan untuk membuktikan besarnya Tuhan lewat bermurah hati, memberkati orang lain. I Ketika Tuhan remember menyediakan buat saudara. one time when we here in Hawaii, when we had no money, we ate lentils, which is a kind of beans, for 40 days. Jadi kami ingat waktu itu di Hawaii sama sekali tidak cukup keuangan. Jadi selama 40 hari kami hanya makan kacang-kacangan, lentil. We would try to rejoice, but to this day, friends, I don't like lentils. Kami waktu itu sangat berusaha untuk bersukacita, tapi sampai saat ini hari ini saya memang tidak suka kacang lentil ya. But God broke through. Akan tetapi Tuhan membawa terobosan. So there are times when it's not easy. Jadi memang ada waktu-waktu di mana segala sesuatunya itu But tidak that's mudah. because God's teaching us things, not because he's short of money. Dan itu karena Tuhan ingin mengajarkan kita sesuatu, bukan karena Tuhan itu kekurangan uang. Our next value is value 10, functioning in teams. Jadi nilai selanjutnya yang kita pelajari adalah nomor 10, yaitu berfungsi dalam tim. This is one of the best values we have. Oh, I think I said that before, didn't I? Jadi ini adalah salah satu nilai terbaik yang kita punya, seperti yang saya sudah katakan tadi di awal. But it's one of our joys that we have team members that we can be with and work with. Ini suatu sukacita kalau kita itu memiliki anggota tim di mana kita bisa saling bekerja We sama. have people to celebrate and laugh with. Kita ada orang-orang yang kita bisa saling membagikan ini ya, People to sukacita pray gitu, with and cry with. tertawa bersama, berdoa bersama, menangis bersama. We have these gifts that complement each other. Jadi kita memiliki karunia-karunia ini yang saling mengisi satu dengan yang lain. Lauren says, if he didn't have me,
Whoops, I turned the phone off. Lauren says if we didn't have me, we would never have anything running very well in YWAM. Jadi Lauren berkata kalau dia tidak memiliki saya, Ibu Darlene gitu ya, maka segala sesuatu di YWAM itu mungkin akan berantakan gitu ya. And I say if we didn't have Lauren, YWAM would probably have about 3 well-run bases. Jadi saya juga katakan pada dia kalau kita nggak punya Lauren, maka kita mungkin hanya ada 3 base aja. But in team, we've been able to do a lot together, just like you. Akan tetapi karena kita menjadi satu tim, maka kita bisa lakukan segala sesuatu itu dengan banyak dan besar ya. YWAM is called to function in teams in all aspects of ministry and leadership. Jadi di situ ditulis bahwa YWAM dipanggil untuk berfungsi dalam tim di semua aspek pelayanan dan kepemimpinan. We believe that a combination of complementary gifts, callings, and perspectives, ministries and generations working together in unity at all levels of our mission provides wisdom and safety. Jadi kami percaya bahwa kombinasi karunia yang saling melengkapi, panggilan, cara pandang, pelayanan, dan generasi yang bekerja bersama dalam kesatuan di semua tingkat misi kami memberikan hikmat dan keamanan. We've already talked about the joy of different gifts. Kita sudah bicara tentang betapa bersukacitanya kita dengan karunia yang berbeda-beda. And you know, our teams have been called to be international teams. Dan saudara mesti ingat bahwa tim kita ini dipanggil secara internasional. That's not always convenient. Tidak selalu nyaman rasanya. We have big cultural differences. Karena ada banyak sekali perbedaan budaya di situ. But we need those differences, friends. Akan tetapi kita memerlukan keperbedaan itu, We have keragaman the itu. old and the young working together. Kita ada orang yang paling tua dan paling muda yang bekerja bersama. And because we appreciate each other on our team, we are so much stronger. Karena kita saling menghargai satu sama lain sebagai anggota tim, maka kita tumbuh menjadi tim yang lebih kuat. Now, seeking God's will and making decisions in a team context allows accountability and contributes to greater relationship, motivation, responsibility, and ownership of the vision. Jadi mencari kehendak Tuhan dan membuat keputusan dalam konteks tim memungkinkan adanya akuntabilitas dan berkontribusi pada hubungan yang lebih besar, motivasi, tanggung jawab, dan kepemilikan visi. So when God speaks and said, I want you to go to China. Jadi ketika Tuhan berbicara dan berkata, aku ingin kamu pergi ke Cina. I want you to buy this building. Saya mau kamu membeli bangunan ini. I want you to send a team to Mongolia. Saya ingin kamu mengirim tim ke Mongolia. The leader speaks that out and says, I feel like maybe God is speaking this. Ketika seorang pemimpin berkata seperti itu, apakah mereka membuka dengan ucapan, saya pikir But then Tuhan bicara ini? Everybody on the team prays. Ya, memang. Akan tetapi semua orang dalam anggota tim akan berdoa bersama-sama. Yes, we're to go to Mongolia. Dan mereka mendapatkan, ya kita harus pergi ke Mongolia. And then we begin to pray more and see what does God want us to do in Mongolia. Kemudian kita mulai ke topik doa selanjutnya, yaitu bertanya, Tuhan apa yang kau ingin kami lakukan di Mongolia? And we listen to one another. Dan kita mendengar dari satu dengan yang lain. And then when we go to Mongolia, dan ketika kita sampai di Mongolia, you didn't go because I am the leader and it was a good idea. You go because God called you. Kalian tidak seharusnya pergi dan berkata, saya pergi ke Mongolia karena sayalah pemimpinnya. Tidak, karena yang memanggil saudara dan memimpin saudara ke Mongolia adalah Tuhan. So important. Sangat penting. And we want to buy into the vision because God gave it to us. Jadi kita ingin menanggapi visi itu karena kita tahu Tuhan panggil kita untuk visi itu. But Lauren, as you spoke to at the very beginning about Bibles and the various languages and translation. Jadi sejak awal gitu Lauren sudah bicara ya tentang dia begitu ingin ada Alkitab dalam berbagai terjemahan. And it's happening all over the world. Wonderful things are happening. Dan itu sudah terjadi di seluruh dunia. Banyak hal yang luar biasa juga terjadi melalui Because hal itu. people heard the vision, listened to God, and obeyed.
Kenapa itu terjadi? Bagaimana terjadi? Karena orang mendengar visi yang Loren terima, kemudian mereka mendengar dari Tuhan, maka hal itu mereka pun memiliki visi yang sama dan hal yang besar terjadi. We need to appreciate each other's differences. Kita perlu menghargai perbedaan karunia antar satu dengan yang lain. And celebrate one another. Merayakan karunia itu satu dengan yang lain. Hey, serving Jesus together should be fun. Jadi karena melayani Yesus secara bersama-sama itu pasti menyenangkan. I don't know how people do it without doing it with team. Jadi saya tidak tahu bagaimana orang bisa melakukannya tanpa tim, ya. And when you do it in team, friends, you can help one another and you can work together and the work gets done. Jadi kalau kita memiliki tim, maka kita bisa lakukan itu secara bersama-sama. Dan lebih Okay, baik we better hasilnya. keep moving along. I'm staying too long on this. Kayaknya terlalu lama saya di nilai ini. Kita lanjut ya ke nilai selanjutnya. Okay, we are to be international and interdenominational. Dan kita akan ke nilai selanjutnya, yaitu menjadi nasional dan internasional dan interdenominasional. Why don't you look at that and read it out loud? You have the paper on your in front of you or on the screen. Why don't you go ahead and just read it? I won't read it to you. Oke, jadi kali ini kita yang akan membaca nilai ke-8. Saya akan mewakili ya, saudara. Menjadi internasional dan interdenominasi. YWAM bersifat internasional dan interdenominasi dalam lingkup global serta lokalnya. Kami percaya bahwa keragaman etnis, bahasa, dan denominasi bersama dengan aspek budaya yang telah ditebus adalah faktor positif yang berkontribusi pada kesehatan dan pertumbuhan misi. We're so grateful from the strength of all of the different churches. Jadi kami itu sangat mengucap syukur akan kekuatan karena keberagaman gereja. We can learn so much from one another. Karena kita bisa saling belajar satu dengan yang lain. But we are a people that love the nations of the world. Kita adalah orang-orang yang mengasihi bangsa-bangsa di seluruh dunia. YWAMers love flags and maps. YWAMers itu kesukaannya adalah bendera dan peta. We are never happier than when we have a whole bunch of cultural celebrations from around the world. Jadi yang membuat kita paling berbahagia itu adalah ketika kita bisa merayakan kepelbagaian budaya ini bersama-sama. And really as a mission, we are the ones that begin to pioneer cultural expressions of worship. Jadi sebagai badan misi, kita ini adalah yang pertama merintis tentang penyembahan melalui budaya. It happened out here in the South Pacific where we live. Jadi ini terjadi di Pasifik Selatan, di mana kita tinggal. Islanders use dance and song a great deal in their culture. Jadi mereka yang berasal dari kepulauan itu mereka menyembah Tuhan melalui tarian mereka. But the early Dan lagu-lagu. missionaries, when they brought Christianity, they thought they had to also bring a different culture. Akan tetapi pada awal-awal misionaris, mereka merasa mereka harus datang dan membawa budaya mereka. They loved God and had no intention of not doing what was right. Jadi mereka mengasihi Tuhan, saudara-saudara, dan mereka tidak bermaksud untuk membawa budaya mereka, gitu ya. But they thought that the way others sang and danced, that could not please God because that was new and different to them. Dan mereka tidak bisa mengatakan waktu itu bahwa dengan mempergunakan tarian atau lagu-lagu daerah itu tidak bisa memuliakan Tuhan karena buat mereka itu hal yang baru. But one of my friends began to notice that when class was over, our islanders, our Polynesians, they would go out at evening time and begin to sing and dance before the Lord. Jadi suatu kali ada satu murid kami itu ya yang melihat apa yang dilakukan oleh murid-murid yang berasal dari Kepulauan Polinesia ini ya. We encourage that.
Jadi mereka memuji dan menyembah Tuhan dalam bahasa daerah mereka That setelah the selesai. redeemed aspects of culture, friends, can give Jesus so much glory. Dan kami begitu diyakinkan bahwa untuk menebus kebudayaan kita itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Oh, some people were not pleased with us at all. Jadi beberapa orang tidak suka dengan hal itu memang. But now those very same people, they promote this. Akan tetapi orang yang sama yang dulu nggak suka itu mereka yang getol gitu ya untuk mempromosikan. And so you have the drums of Africa, you have the dancing in Indonesia, you have the songs of the islanders. We have all of that comes together and is absolutely wonderful. Jadi kita sekarang bisa mendengarkan drum dari Afrika, kemudian tari-tarian dari Indonesia, lagu-lagu dari Afrika, tempat yang lain seperti itu. Dan ketika semuanya digabung itu sungguh luar biasa indah. When Lauren and I had the 50th anniversary and went all around the world to 143 different locations. Jadi ketika YWAM merayakan ulang tahun ke-50, saya dan Lauren mengadakan perjalanan ke seluruh dunia, kurang lebih 143 negara waktu itu. We celebrated with over 32,000 YWAMers. Dan kita merayakannya bersama-sama dengan kurang lebih 32.000 YWAMer di seluruh dunia. Maybe I told you this earlier, I can't remember, but we went on 109 flights without any one of them ever being late. Jadi mungkin saya belum pernah ceritakan ini, tapi kita itu sudah melakukan perjalanan dengan 109 kali naik pesawat dan tidak ada pesawat yang delay gitu ya. Selalu tepat waktu. Every single place there was loads of wonderful celebrations from the nations. Dan jadi dari setiap tempat yang kami datangi itu selalu ada perayaan yang luar biasa yang kami alami. So celebrate your nation and how God designed you to celebrate. Jadi rayakan bangsa saudara di mana saudara ada dengan cara bagaimana saudara take merayakannya. those things from your culture that can give glory to God and use them. Jadi pakai apa budaya yang saudara miliki untuk merayakannya. Be grateful for the strengths from the different churches. Jadi bersyukurlah akan keperbedaan gereja yang saudara miliki karena itu adalah bagian dari kekuatan kita. Every denomination has a certain strength that they have. Karena setiap denominasi itu memiliki kekuatan yang berbeda. And we have the joy of getting something from all those strengths, so we should be really strong. Dan kita ini memiliki hak istimewa itu karena bisa bekerja sama dengan denominasi-denominasi yang berbeda itu dan menjadi lebih kuat. And now we'll go to the last value. Kemudian nilai yang terakhir, That we are value 18. yaitu nomor 18. We are to communicate with integrity. Berkomunikasi dengan integritas. YWAM affirms that everything exists because God communicates. YWAM menegaskan bahwa segala sesuatu ada karena Tuhan berbicara. Therefore, YWAM is committed to truthful, accurate, timely, and relevant communication. Oleh sebab itu, YWAM berkomitmen pada komunikasi yang jujur, akurat, tepat waktu, dan relevan. We believe good communication is essential for strong relationships, Kami healthy percaya bahwa families, and communities. Kami percaya bahwa komunikasi yang baik penting untuk hubungan yang kuat, keluarga, dan komunitas yang sehat. And that's the way He wants our ministries to be. Dan itu yang Tuhan mau untuk badan misi kita. God is the master communicator. Jadi Tuhan itu adalah ahli dalam berkomunikasi, And the berbicara. Bible speaks to us a lot about our words. Dan Alkitab itu banyak menuliskan tentang perkataan kita. He says, my words to you should be sweet like honey. Dituliskan di situ bahwa perkataanku kepada saudara seharusnya manis seperti madu. It should be like salt and give grace to you. Harusnya seperti garam dan memberikan kemurahan untuk kamu. My words should be beautiful like apples of gold in a setting of silver. Jadi perkataanku seharusnya menjadi seperti buah apel di piring perak.
It says I should not have anything but good words, sweet words coming out of my mouth. Dan dikatakan di Alkitab bahwa perkataan yang keluar dari mulut saya seharusnya semuanya adalah perkataan-perkataan yang baik, yang manis. That we aren't supposed to have both sour words and sweet words. Bahwa kita tidak seharusnya punya dua perkataan keluar dari mulut kita, yaitu asam dan manis. Harusnya hanya manis saja. Are you a person that gives life-giving words to people? Jadi pertanyaannya sekarang, apakah saudara ini adalah orang-orang yang mengucapkan perkataan kehidupan buat orang lain? We have traveled so much and I have sat for so long in airports. Jadi kita sudah banyak melakukan perjalanan dan sering duduk di bandara. And I am a people watcher. Dan saya suka melihat orang-orang. And so sometimes I would watch the people that are giving the tickets out. Jadi saya suka mengamati orang-orang gitu ya, dan biasanya saya suka mengamati mereka yang bagi-bagi tiket And itu. that people would be having trouble with their tickets or a plane delayed. Kemudian ada orang-orang yang tidak senang karena pesawatnya harus delay. And penumpang. sometimes you would see two different lines. Kadang-kadang kita juga bisa melihat ada dua antrian gitu. One of those persons is real mean and yes, you have to do it this way. No, I can't help you. Blah, 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 that kind of thing. Jadi ada satu orang yang begitu galak gitu ya, yang mengatakan, oh ya tidak bisa, ini seperti ini, kamu nggak bisa lakukan seperti ini. Oh tidak, kamu harus seperti ini, seperti itu ya. And everybody that would walk away from that line would be so depressed and down. Jadi setiap orang yang sudah meninggalkan antrian itu, mereka meninggalkan dengan maksudnya perasaan yang tidak senang gitu. And then you would watch the person says, oh, how can I serve you? What can I do to be helpful? Kemudian saudara bertemu dengan orang lainnya di counter tiket itu ya, dan mengatakan, oh bagaimana saya bisa membantu saudara? And the person walks away with a smile. Dan orang yang pergi dari tiket counter dengan pelayan seperti itu, mereka akan pergi dengan wajah gembira gitu ya, senang. See, words are contagious. Jadi saudara-saudara, perkataan kita itu sangat contagious, menular. Are you a person that just delights to encourage other people? Apakah saudara ini termasuk orang-orang yang suka menguatkan orang lain? Or do you like to show them where they're wrong and you're right? Atau saudara ini jenis orang yang suka menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain dengan mengatakan, oh aku aja yang benar, yang lain salah. Our friends, our words should be life-giving and encouragement. Jadi teman-teman, perkataan kita seharusnya membawa kehidupan dan memberikan kekuatan bagi orang lain. The book of James talks about what comes out of our mouths, friends, and it's a very good exercise to read. Jadi di kitab Yakobus itu dituliskan di situ apa yang seharusnya keluar dari mulut kita, dan kita seharusnya mulai melatih diri kita seperti itu. One time the Lord was dealing with me about my mouth. Satu kali Tuhan itu berurusan dengan saya, dengan perkataan saya ya. Speaking too quick and then thinking. Kamu bicara terlalu cepat, setelah itu baru berpikir. And then I did a Bible study on what God's word says about words. Kemudian saya mulai mempelajari firman Tuhan tentang perkataan. And I began to say to the Lord, I want my words to be sweet like honey. I want to be like salt. I want to give grace to the people I speak to. Kemudian saya mulai berdoa dan meminta berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan, saya ingin perkataan yang keluar dari mulut saya ini manis, garam, maksudnya memberi dukungan. God gives a blessing to us, friends, when we bless others. Jadi Tuhan akan memberkati kita ketika kita memberkati orang lain. So that's when we talk about it for us as ourselves, as a person. Jadi itu bagaimana kita sebagai pribadi bicara pada orang lain. But that also truthful words about our ministry. Tetapi hal yang sama juga berlaku pada pelayanan kita. We must be very truthful about what we say we do. Kita harus benar-benar jujur mengatakan apa yang kita lakukan. We must not exaggerate or just tell part of the truth. Jadi tidak seharusnya kita membesar-besarkan atau hanya membagikan sebagian saja dari cerita sesungguhnya.
And of course, in this day and age of social media, we must really watch our words. Khususnya di waktu-waktu ini semuanya itu ditransfer gitu ya lewat sosial media, maka perkataan kita itu harus benar-benar berhati-hati. We don't want to take pictures or print things that are going to be hurtful to others in the ministry. Jadi kita tidak ingin juga mengambil gambar, foto gitu ya yang akan menyakiti hati orang lain. You want to dalam work to have pelayanan kita. positive reports. Jadi dalam pekerjaan kita dan laporan kita mau berikan sesuatu yang positif. And so, dear friends, now you are really smart and really well equipped. Jadi sekarang kalian semua sudah pintar dan sudah diperlengkapi. I expect you to take all of this and pass it on to others. Dan saya harap saudara-saudara semua membawa semuanya ini dan meneruskan pada yang lain. We have rehearsed the way God has led us, and this mission is your mission. Jadi kita telah belajar gitu ya bagaimana Tuhan memimpin kita, dan misi ini adalah misi saudara I juga. trust it's been helpful to you. Dan saya percaya bahwa pertemuan kita ini sudah sangat membantu saudara. And these will not just be mission values, but they'll be your values. Dan biarkan ini tidak hanya menjadi nilai-nilai dalam misi, tapi nilai-nilai dalam kehidupan pribadi saudara. And as we do this and walk this way, people will see Jesus in us. Ketika kita lakukan hal ini dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, maka orang akan melihat Yesus dalam kita. They'll say, look at that wonderful team. What holds them together? They're so different. Mereka akan berkata, oh lihat tim itu, mereka semua berbeda-beda, tapi kok mereka bisa jalan bersama-sama gitu. You know, those missionaries, they don't seem to have very much, but they're so generous. Ya, itu misionaris yang di sana tuh kayaknya mereka biasa-biasa aja gitu ya, nggak kaya tapi mereka kok murah hati, selalu memberi gitu. Look at these families, how those parents care for their children. Lihat keluarga itu, bagaimana orang tua memperlakukan anak-anak mereka. Look at the joy of the Lord that we see upon them. Jadi lihatlah sukacita Tuhan yang kita lihat dalam hidup mereka. They are people that walk in holiness. Mereka adalah orang-orang yang berjalan dalam kekudusan. They are hospitable. Mereka sangat ramah. They don't teach things that they don't do. Jadi mereka tidak mengajarkan hal yang mereka tidak lakukan sendiri. They are such servants. Mereka itu seorang pelayan, hamba. And my goodness, do they ever love young people. Dan luar biasa mereka itu sangat mengasihi anak-anak muda. Look at how they trust those young people. Lihatlah bagaimana cara mereka mempercayai anak-anak muda ini. So now I trust that you understand a little bit more about what we believe and why we believe it. Dan sekarang saya percaya pemahaman saudara sudah lebih dari yang sebelumnya tentang apa yang kita percaya dan mengapa kita melakukannya. These are the values of your tribe. Jadi ini adalah nilai-nilai dari keluarga kita. And may you be very grateful that God called you to this tribe because you own it. Dan saya berdoa saudara begitu bersukacita ada di dalam keluarga ini, yaitu di Twitter Mission, karena kalian juga memiliki nilai-nilai itu bersama dengan kalian. Thank you so much. I've loved doing this with you. Wish we could be together though. One of these days I'm going to come visit. Insya Allah. Amen. 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 Okay.